sifatnya khusus seperti tadi Pak Rasmo menjelaskan ya. Tidak semua orang juga sebenarnya bisa menikmati fotografi black and white. Ada juga yang sebenarnya color. Ya. Nah, ini saya sharekan sedikit pada saat saya ya 8 tahunan lalu saya mulai serius ya dalam fotografi secara art ya. Walaupun sebelumnya saya juga sudah senang sebenarnya dengan foto, tapi lebih untuk dokumentasi keluarga. Untuk keluarga contoh dari papa saya sendiri sih, yang mulai dari zaman black and white, fotonya masih black and white, kemudian saya pinjam foto papa sampai saya sendiri suka, ya udah bisa cari duit sendiri, baru beli sendiri lah ya kan. Nah, mengapa saya tertarik ya dengan black and white fotografi ini? Karena menurut saya itu indah, dramatis, dan juga memiliki nilai seni yang khusus. Yang tadi Pak Rasmo sebutkan juga, ya kan. Kemudian ya black and white sendiri itu merupakan ekspresi dari soul atau jiwa kita sendiri maupun juga dari story dalam foto tersebut. Kemudian ya tidak harus mengandalkan spot-spot yang ikonik, nanti saya jelaskan ya. Tidak harus mencari tempat yang terkenal ya, seperti daerah apa ya, misalnya suatu daerah-daerah di Jepang yang mungkin atau di daerah Indonesia yang Bali ya, di mana saja bisa kita membuat. Bahkan di satu tempat yang mungkin sebenarnya tidak menarik, tapi satu sisi bisa difoto, itu menjadi suatu karya black and white yang dramatis dan indah. Ya ini kebetulan genre saya di landscape ya, kemudian dalam landscape black and white fotografi kita juga memiliki waktu yang lebih panjang, tidak hanya mengandalkan sunrise, sunset yang orang foto sunset sunset mengandalkan untuk mendapatkan langit yang merah ya, yang colorful. Tapi kalau black and white ya nggak perlu harus menunggu momen tersebut. Dalam situasi daylight terutama juga kita masih bisa foto ya, jadi nggak perlu nunggu sunset. Kemudian teknik long exposure dalam black and white landscape black and white menambah efek yang lebih powerful lagi dan juga dramatis. Kemudian hasil karya black and white juga tidak termakan waktu ya. Kalau lihat foto black and white itu kan ya biarpun lama masih bisa dinikmati ya. Nah ini saat di awal saya suka ya, mulai suka. Tadinya saya merasa aduh saya mulai serius nih mau color nih gitu ya kan. Ketemu gurunya kebetulan yang guru black and white lagi. Jadi saya dijejelin sama black and white ya, sampai akhirnya saya wah iya ya, apik, bagus ya kan. Jadi saya malah startnya dari belajar fotografi atau start dengan fokus fotografi ini dengan black and white dulu malah saya. Jadi saya ketagihan lah ya dengan wah ini bagus ya. Kayaknya ini kan sebenarnya di Bali, di Bedugul ini kan sebenarnya daerahnya nih di depan warung-warung ada dermaga kecil yang ya sebenarnya sih juga hanya untuk orang jalan aja. Jadi sebenarnya dermaga yang tidak terlalu berfungsi gitu. Pagi-pagi buta, ini saya ambil di Singapura. Sebenarnya bukan saya fotonya hujan, tapi maka dengan cahaya matahari yang masih ada nih masih bisa ya untuk menyinari area Esplanade ini. Nah, apa yang bisa dieksplor dalam black and white fotografi? Ya sebenarnya berbagai macam genre sebenarnya bisa black and white fotografi ini bisa diaplikasikan untuk hampir seluruh genre sebenarnya dalam fotografi. Landscape, cityscape, arsitektur pasti, minimalis, fine art oke, human interest, konseptual juga kebanyakan kan juga black and white ya, yang bagus-bagus itu human interest. Kemudian juga portrait apalagi ya kan, di salon foto juga banyak yang menang yang portrait ya. Makro building juga ya, ada fotografer Taiwan, fotografi buildingnya menang di mana-mana tuh, foto bangun begitu bagus sekali, ada sinarnya, tapi dia black and white aja tapi menang di mana-mana. Kemudian juga night shot juga bisa dibuat black and white. Nah, dalam black and white ini juga ada yang karakternya low-key dalam arti yang dark mood, yang gelap ya, moodnya gelap. Kemudian juga ada yang high key yang
brightness-nya juga lebih didominasi dengan putih atau brightness. Nah, ini Loki Happy ya, jadi tadi saya sudah sebutkan brightness white lebih dominan, area shadow-nya lebih soft, kemudian lightness ya, jadi lebih mengandalkan cahayanya lebih dominan. Loki, dark tone, deep shadow lebih dominan, ya, shadow-nya lebih dominan, kemudian strong contrast antara light and shadow-nya, kemudian dramatis, ya, dramatis. Tergantung sebenarnya ini kalau sekarang udah era digital fotografi kan sebenarnya memang itu bisa diatur di dalam proses editing atau post processing. Tetapi biasanya lebih baik kita kalau kita foto kita nunggu timing lighting yang tepat, editnya lebih gampang. Ya, saya sih lebih menyarankan ya tetap teknik fotografinya harus benar dulu, ya, baru kita editnya lebih gampang untuk mengekspresikan ya apa yang kita dapat dari lighting tersebut ya. Bukan karena foto terang dijadikan gelap misalnya seperti itu ya, nggak begitu juga sih sebenarnya. Nah, tantangan dalam black and white fotografi adalah passion dalam black and white fotografi itu sendiri. Banyak mungkin teman-teman saya yang saya mau untuk black and white, tapi akhirnya keluarnya foto color juga untuk jadi jadi kadang saya bilang kamu foto black and white cuma variasi doang ya, karena bosan ya, kamu nggak akan bisa nggak bisa mendalami secara lebih intens ya, kamu nggak akan dapat passionnya itu ya kan, karena kamu di sampingan. Jadi ya itu tadi seperti saya ceritakan dari awal, saya sendiri kan juga begitu dapat sesuatu yang pas, wah emang bagus gitu ya kan. Jadi harus bisa dapat, harus bisa klik dengan seni black and white itu sendiri. Kemudian ya ini tantangannya untuk mendapatkan mulai dari foto sampai editing, post processing, kita harus bisa mendapatkan tonal kontras atau mood sesuai yang kita kondisi dramatis yang kita inginkan. Ya. Tentunya, tapi juga komposisinya harus bagus dulu. Dalam foto apapun genre itu komposisi adalah yang utama. Ya, kalau komposisinya sudah bagus kan menjadi kurang, karena kompo ini yang utama. Objek itu tetap harus diikuti. Kemudian mendapatkan karakter black and white yang konsisten. Saya sendiri dulu mengalami, ya kadang wah kontrasnya bagus, kadang jadi area grey-nya lebih banyak lagi. Nah ini untuk mendapatkan konsisten ini juga perlu waktu semua. Ya. Karena akhirnya karakter ini juga akan menjadi karakter black and white kita. Jadi orang-orang akan ngomong, kalau fotomu muncul, ya belum lihat itu fotonya siapa, kita udah bisa menebak. Ini fotonya sini pasti. Sama, saya juga bisa menebak. Kalau ada foto di Instagram, ini fotonya pasti ini, gitu. Karena karakternya pasti akan terbentuk di situ. Ya, zaman sekarang era digital fotografi, ya era film manual sudah nggak ada. Mau nggak mau ini kita harus bisa edit ya dengan laptop, komputer, dan itu mengasihkan kalau menurut saya, karena bagian dari fotografi sekarang sebenarnya ya selain fotonya, editnya ini kayak orang melukis ya. Dan challenge-nya tentunya ya bisa, kalau black and white tentunya harus bisa mengekspresikan soul kita sendiri ya kan, dari foto tersebut ya. Ini saya sendiri memaksakan dengan beli tutorial dari luar negeri, saya pelajari ya, sampai akhirnya ya bisa menikmati. Saya boleh dibilang hampir sehari itu saya pasti ngedit sekali. Entah lagi jam makan siang ya saya ngedit, lagi suntuk ngedit, malam juga gitu. Atau ada foto yang udah dapet masih kurang nih, oke saya kayak kulit lagi gitu. Ya menjadi mainan yang menyenangkan sebenarnya. Sistemnya dari Ansel Adam kan bapak fotografi ya. Ya memang saya akui ini nggak sulit ya. Apa sih kayak begini ya? Nanti di aplikasinya bagaimana gitu. Tapi intinya sebenarnya dalam black and white fotografi, area
0, 1 dan 2-nya jangan kebanyakan. Kan nanti fotonya jadi gelap sekali. Ya kan, namanya seperti foto yang salah, ya kan. Atau area seperti ini dalam proses editing biasanya nggak bisa selamatkan ya. Walaupun bisa, oke, sekarang ada kamera video format, mungkin bisa diselamatkan, tapi tetap kualitasnya kan tidak sebagus kalau kita foto dengan benar, ya kan. Sama area yang white ini juga yang istilahnya yang highlightnya terlalu tinggi, ya highlight clipping itu juga nantinya kan lebih parah lagi. Kalau yang highlight clipping yang lebih susah lagi untuk menyelamatkan area-area 10 dan 9. Jadi itu tadi teknik fotografinya juga tetap kita harus lakukan dengan benar. Kalau foto terlalu banyak kayak 6 ya jadinya gray biasa aja, gray scale orang bilang, ya kan? Kurang menarik, flat. Tips dalam black and white fotografi, ya spot-spot tentunya harus juga tahu. Ada spot-spot tertentu yang memang bagus untuk black and white, seperti tadi minimalis, akar di pantai mungkin yang cuma satu biji saja itu bisa menjadi objek black and white yang menarik. Komposisi point tetap ada leading line itu nggak apa-apa, kita tetap seperti di foto color ya, itu tetap bisa menjadi bagian dari framing kita. Framing dalam satu shoot fotografi ini. Arah sinar kalau fotografi black and white ini juga arah sinar juga cukup menentukan kualitas dari hasil fotografi tersebut ya. Dari samping atau dari belakang nanti dari hasil foto kita bisa lihat ya, kenapa kita harus mengandalkan sinar matahari ini ya kan. Yang kadang-kadang juga bagus kabut angin kalau di black and white itu bisa bagus sekali, bisa dramatis sekali. Dari mana ini? Ya ini memanfaatkan solar kontras ya dalam berbagai proyek dari negeri seperti ada batu karang juga, nanti kena sinar matahari putih, itu juga bisa menjadi suatu komponen yang menarik atau strong di dalam fotografi. Tadi juga ada bangunan, susuan. Ini tip lainnya adalah kalau mau black and white, pada setting kamera juga sudah langsung modenya harus black and white. Ini banyak orang nanya kenapa sih harus itu kan tinggal nanti di Photoshop atau di Lightroom kan kita bisa langsung lihat. Tapi menurut saya kalau kita mau black and white, kalau bisa visualisasi kita juga sudah black and white ya. Jadi bukan nanti foto color dikonvert jadi black and white ya, itu namanya kita ngedit ya. Tapi sebaiknya mode kita di kamera itu juga udah setting black and white supaya visualisasi kita sudah langsung dapat di situ. Tujuannya seperti itu. Pakai kamera sekarang saya pakai kamera Fuji VFX, Fuji bisa langsung di setting. Bisa, VFX bisa. Malah dia ada yang kamera simulasinya ada yang across R plus. Across R itu kan yang dulu era filmnya kan ada. Nah itu kontrasnya biasanya lebih dapat. Kalau yang lain ada tapi black and white saja, mode black and white satu saja. Tapi kalau yang Fuji film ini kan ada kamera simulation. Nah, kamera simulasinya ini mengambil era film. Ada Provia, ada Velvia, kemudian ada juga yang Provia standar, kemudian ada juga paling baru. Itu ambil dari karakter film-film zaman dulu. Jadi langsung di set di kamera. Iya, bisa langsung set di kameranya juga supaya bisa dapat filmnya. Ya, maksudnya itu kan supaya bisa dapat filmnya langsung, kita bisa langsung lihat di pada saat selesai kita bisa lihat. Kemudian untuk mendapat efek dramatis bisa menggunakan ND filter, filter fotografi, dan juga kalau mau lebih maksimal lagi kita bisa menggunakan ND filter infrared khusus fotografi. Infrared ya siapa Bioga Hari
kemudian senior juga di dalam filter infrared fotografi. Tapi sekarang salah foto Indonesia nggak boleh. Infrarednya kamera nggak boleh. Tapi kalau filter masih boleh. Kalau yang kamera 我闭上这里教过，但是这边的时间做不了，还有临时间没有教。 Nah ini mungkin saya mulai dengan contoh-contoh foto 教过2次了这边。 di Bromo. Di Bromo sebenarnya paling enak kalau saya buat belajar buat mengeksplor fotografi yang bisa color bisa dan Bromo Kuda Bromo itu kan juga sudah cukup banyak disukai baik fotografer kita sendiri maupun dunia. Ya. Nah, ini saya ngambil pada saat sudah kondisi daylight sudah mulai matahari sudah mulai naik, kemudian ada dari samping sini. Ya ini konsep dengan Kuda Bromo kita suruh duduk di situ ya pas dia duduk wah kok kayaknya menarik ya dengan bentuk ini layarnya juga ya kan kemudian duduk kemudian backlight ya sudah dibikin siluet sekalian di chip di menu di Sama ini nggak ada habisnya. iya Bromo nggak ada habisnya Setiap kali kita ke sana, setiap kali beda. kita sekarang suruh bayar pas gimana Oh iya. saya susah Banyak peraturan karena rapi. 已经有的公司也是没办法。 kan taman nasional di seluruh dunia datang ke sini untuk moto untuk bagaimana fotografer dunia datang ke taman nasional seluruh dunia mana ada yang dibawa kamera di 中国是因为是对吧？算是Justru Bromo bisa jadi hari ini ya terkenal dunia pasang ring. itu karena fotografer. betul sekali iya betul sekali Jadi zaman saya 10 tahun 70-an itu kita yang mempromosikan musik dunia, iya kan? Salon internasional dapat prize, promosikan Bromo. betul itu dia yang banyak orang kecewa khususnya fotografer iya 衰退下去。 以前什么是？ ya ini foto ini saya mendapat buah winner di Budapest International Award tahun berapa? tahun 2023 Baru 2 tahun yang lalu. Nah, ini kemudian juga pada saat saya ini waktu COVID bulan Mei saya masih ingat banget bulan Mei 2021 karena saya pulang dari Bromo ini radio bilang Sabtunya lockdown sebelum COVID tapi saking tingginya moto ya karena kan COVID boring di rumah pas sudah ada bukan dikit untuk saya lanjut Bromo sampai sini ke Bromo ya, ini ngerasain Bromo nggak ada orang pada saat ini ngerasain Bromo nggak ada orang ya, ini ya sebentar lagi sebenarnya tutup kabut semua. Nah ini kita mengambil momen yang kritis sebelum tertutup, tapi kan masih ada kesempatan untuk membuat suatu foto yang yang cukup ini ya. Karena ini juga saya mendapat ini ada dari One Eye ini ada saya jadi urutan 9 tapi nggak apa-apa 9 dari dunia oke bukan. Jadi salah satu fotografi nggak perlu rumit, makin simpel makin bagus. Ini simpel tapi simpel. Kalau tulisannya terlalu banyak, unsurnya terlalu banyak, nggak makin indah, makin luar. Ini simpel, bagus. Kita nggak simpel. Tapi kan sih kalau tinggal ke Bromo kita membuat ya sambil tinggal kesediaan mata. tidak ada yang kita tungguin. Tapi kalau kita sudah sering, karena fotografi ini paling penting kita harus sering hunting. Nanti kita akan bisa tahu sendiri, wah ini bagus nih kalau di foto. Gitu.
membina timnya kita. Ya, membina timnya mau nggak mau kita harus sendiri tuh. Kalau lama nggak foto, timnya mau naik. Ya, Itu nggak tidak. ya. Terus nanti waktu lain. Ya ini juga ya kan nggak harus legit kan. Saya ikut treadmill Oki Arisandi di Gumuk Jogja, ya kan? Ya, kemudian kita fotonya sambil pulang karena ini kan daun, ya kan daun, kemudian anak kecil di depan suruh loncat. Kemudian mungkin dari semua peserta itu hanya saya yang bikin black and white. Dan hanya Oki Arisandi yang tahu bahwa pasti sama Om Jusius dibikin black and white. Dia senang juga melihat hasil gini. Ya, karena saya lihat ini kan uratnya ini kan akan bagus ya untuk supaya keluar lightnya nih dari urat daunnya kemudian sampai ke ujung ke ini ke anak kecilnya. Ya, ini saya dapat silver medal di Tokyo Photo Awards di 2022 foto ini. Daun apa ini ya? Daunnya sih lebar ya, kayak daun jati bener ya. Tepuk gitu. Saya kasih nama I Can Fly. Jadi ya itu kan fotografinya satu foto kita dari berikan satu judul ya untuk menggambarkan isi dari cerita foto ini. Nah ini ke parasitis kita juga bisa yang membuat foto black and white dengan refleksi dari kuda satu kuda ini, kemudian teman saya suruh lewat, ya kan lewat aja dari belakangnya kita mengambil angle, ya kan. Jadi kamu ambil satu. Ini juga cukup sering kan. Eki Kuncoro juga mainannya dulu. Eki Kuncoro, Eki Kuncoro juga memperkenalkan para artis sebelumnya kemudian saya juga belajar mengikuti fotografer yang sudah terkenal juga ya, menjadi inspirasi tentunya. Nah ini juga minimalis juga di daerah Lampung. Ya, jembatannya rusak. Jembatan rusak tapi kita saya foto kalau saya nyari jembatan rusak. Saya buat satu minimalis. Ini perspektifnya ya, ambil perspektifnya. Nah ini juga di daerah Lampung, di daerah dekat Gidiyu, tangga Gidiyu. Jalannya capek sekali ini, capek sekali untuk mencapai daerah ini. Bukan, ini namanya ini yang di Kiluan. Kiluan itu di daerah tangga Gidiyu ini sebelum Gidiyu. Dekat tangga dekat. Berapa jauh? Kalau dari sini kita berarti kita mesti terbang ke Jakarta dulu, lanjut ke Lampung. Nah, dari Lampung itu dari airport masih sekitar 2,5 jam atau 3 jam ke daerah ini. 2,5 jam. Kemudian kalau ke daerah ini kita mesti jalan kaki. Jalan kaki kan itu kan tidak harus naik ya. Melipir di pinggir pantai berbatu-batu, kita mesti naik tadi tebing dari tanah liat itu terus nanti baru kita nyebrang masuk ke daerah ketemu daerah ya itu sayangnya spot fotografi yang gaya menarik, musiknya ini gampang, gak ada yang gampang, yang kuning, yang gampang belum aja, sudah gampang dibikin susah sekarang, ya. Gampang tapi sekarang sudah bayar jadi susah. Di Pacitan,
Ya, naik tangan. hijau jadi. Di Pacitan ini ada baju baju seperti ini. Nah ini disuntik, nah disuntik. Ya mungkin yang bikin black and white cuma saya nih, baru saya lihat. Karena saya sudah pikir sebelum saya ke foto itu saya sudah pikir saya bakal bikin foto seperti ini. Jadi ini saya kasih nama sebenarnya namanya Tetris ya, kan kayak Tetris. Iya kan. Ya sengaja ambil minimalis aja, agak di bawah juga dengan long exposure 2 menit. Saya buat long exposure 2 menit pakai filter infrared. Itu lampu apa? 灯亮，哎，它就也是不能够方便 Ini 的， buat tetes 也不方便，现在也不敢骑摩托车啊， macam 要来 drive。 juga lumayan katanya. Badannya susah ini. Iya susah itu kita harus jalan di atas air ini ya. susah, pelan-pelan. Air Tapi terjun mesti itu besok juga Sekarang susah, bisa terus dari masuk Iya, Tumbak Sewu. Tumbak Sewu. Iya ada Tumbak Sewu. Ya, itu salah satu Ini trekking kamu yang tuh ekstrim lah. Tapi Tumbak Sewu turunnya juga Ekstrim. Ini desa mendaki. orang Malaysia jatuh mati. Iya iya ada yang begini. Oh ya. Ini sedikit jauh, ini canggih. Makanya Ekstrim. Takut tadi penyakit. Tapi banyak sekali juga sekarang Pak Sohu. saya tahun 70-an juga ke sana. Sudah sana. Kalau sekarang nggak kuat. Nggak kuat. 我听听， Apa satu? Nah ini pada saat winter di Korea saya foto di Korea. Foto ini juga pernah difoto oleh Michael Kina ya, salah satu fotografer black and white dunia juga. Jadi di sini ada salju, gundukan salju. Jadi sebenarnya kan sini kan sebenarnya ladang Pak ya. Pada saat ini kan ya pada saat winter kan ya ketutupan salju. Jadi ada gundukan ya saya dengan low angle sekali saya ambil foto 2 kali karena kalau low angle kan kemampuan lensa kan terutama medium format ini kalau terlalu dekat kan blur jadi 1-2 kali ini kemudian yang normal lokalnya baru yang kedua supaya bisa mendapatkan detail dari salju-salju ini. Winter paling enak dibikin black and white karena sudah langsung jadi. Biasanya seperti itu. Karena kontras. Ya kontrasnya udah langsung dapat. Black and white itu udah langsung dapat. Nah ini juga saya ambil foto ini di Tuban. Oh, itu Pak. Di Tuban saja ya. Ini Ini seperti yang di Sumba ya. ya seperti yang di Subang. Nah ini saya foto ini sedang hujan. Kebetulan acaranya Kodanil Cokari ya saya 北京时期 sama dia kata dia udah lama ganting sama saya ganting barangnya saya nih. Nama si Cing ikut Cing kan Cing Ada mau jadi. Ada rumah kan ada. iya Pak Kalau dulu. Sekarang dari mana adanya? di Bandung Bandung. Dia juga spesialis. sampai sekarang dia masih spesialis black and white saja. Kalau saya masih mempertahankan color karena menurut saya itu tadi ada waktunya di foto black and white bagus, ada waktunya di foto color bagus. Iya. Ya kan kalau saya prinsipnya seperti itu saya nggak mau terlalu spesialis. Kita di semua. Nanti mungkin kalau saya sudah pensiun saya mau foto black and white aja Mas. Karena fotonya kan kebalik waktunya sebenarnya sama yang color kan sebenarnya. Kalau saya pengalaman saya nggak pernah spesial motret black and white. Nah, iya sama. Ya, saya selalu color. Nanti saya pilih yang mana yang cocok untuk black and white, baru saya olah dari black and white. Lain dari zaman dulu. Zaman dulu kalau kita mau motret black and white, kita mesti bawa 2 kamera. Satu kamera isinya color, satu Iya benar. isi black and white. Zaman dulu gitu kan. Iya. Kita bawa kamera 3, satu slide, satu color, satu black and white. Nah, kalau sekarang kan enggak, ya udah saya bawa 1 kamera. Nanti mau jadi apa tinggal PNG. Nah, sebenarnya era digital fotografi ini sebenarnya kalau menurut saya ya harusnya lebih mudah dari zaman dulu. Ya. Memang hobi
Kolbi ini memang tidak murah, tapi dibandingkan dulu yang print juga dulu lebih mahal lagi, ya kan? Lebih mahal lagi gitu. Belum kita harus punya dapur juga untuk cetak. Kalau sekarang kan kita ya walaupun masih bisa di soft copy dalam bentuk file ya kan, tapi kan akan lebih enak lagi kalau kita menikmatinya itu di print. Ya, itu kepuasan terakhir ya, sampai nanti dieksibisikan mungkin ya kan, itu kepuasan seorang fotografer nanti di situ ya kan. Itu proses dari sebuah karya foto. Betul, juni perjalanan dari suatu karya foto. Kalau masih merupakan file itu belum Belum foto. belum foto gitu kan. Setiap foto ada cetak namanya foto. Ya betul. Iya. Ya itu kalau dari saya, Itu saya disitulah penting. kemampuan fotografi kamu akan diuji ya. Berhasil, kamu foto sama ini benar atau salah, yaitu pada saat dicetak. Tapi zaman sekarang banyak yang bisa foto top. Iya, Jadi nggak bisa, apalagi cetak. iya. Jadi puasnya nggak jadi foto, cukup di Instagram aja. Memang beda loh kan. Di Instagram kecil segini yang akan mau dinikmati. Ya, tapi kalau udah di print baru kita puas. Dan pastinya juga akan lebih berbeda lagi sih ya kita melihatnya ya. Kita lihat kadang-kadang di sini aja udah bagus. Tapi kalau di print malah lebih wah. Lebih bisa dinikmati lagi. Kita bisa memandangi lama untuk kita sendiri. Ini motonya hujan. Hujan, udah mulai hujan, saya udah tanggung saya pikir ya, paling nanti kalau memang hujan terus habis selesai moto ini saya langsung masuk kabur ya. Tapi saya hanya berspekulasi saja, awannya yang dipakai udah terang, jadi saya udah terusin aja gitu. Ya ternyata setelah ini berhenti. Ya, jadi ini juga masih ada kabutnya di belakangnya, jadi Di pantai. ini di pantai ini. Ini pagi. Saya mengambil program dari akar-akar bakau ini. Komposisi yang benar kok, misalnya, ya enak dilihat ya. Ini banyak yang foto ini tapi jarang ada yang ngambil foto ini. Ya, ini bagus, komposisi bagus. Taiknya juga harus tepat. Oh iya, Kalau taiknya masih tinggi, akarnya nggak kelihatan. teksturnya kok kelihatan Mas ya. Nggak terlalu ngapas. Ya, nggak terlalu ngapas jelek. Langitnya aja kalau jelek, Jelek, mana ya? Ini Ya. bagus, pas. Ini saya masih mendung-mendung gitu kan sambil dalam awan ini. Bukan kita. Bukan. Kalau awan ini saya nggak ini. Saya masih paham, saya masih natural ya. Saya nggak brightness dan kontras saja yang dimainkan. Iya kan. Pakai 80 itu kenapa pakai 80 nggak harus ISO? Supaya saya ngambil bisa 60 second supaya lama. Supaya saya bisa. Oh, supaya ngambil Iya. speednya. DFX 102 ini kan ISO ini kan 80. Oh, minimal. Dia masih bisa di-enhance ke 50. Bisa 50 juga? Bisa 50. Sorry, 40. 40 Bisa, bisa. bisa 40, bukan 50, 40. Supaya dapat lebih lama. Iya, saya supaya dapat 20 second sih. Karena saya juga ISO-nya 80. Dan kalau dia ke 80 masih nggak apa-apa saya pikir. kalau nggak kejar ISO-nya ya dikasih ND filter. Ini sudah pakai di filter juga. Ini 10 stop. Itu masih 10 stok. Ini 10 stop. Ini kalau seandainya pakai ISO cepet, terus 50 second, hasilnya bisa sama nggak? Belum tentu, ininya nggak dapat bisa halus. Kalau ISO 100, ininya kan nanti, ini kan supaya halus. Efek yang filter kan supaya timingnya. iya, supaya airnya seperti kapas. Ya bisa sih, bisa aja kalau kita mau supaya bisa, tapi kan nggak bakal dapat 60. 50 Ya mungkin 50 atau atau 45 5 gitu ya kan. Kalau nanti masih ada area yang nggak putih, ya bisa make editor. Tapi kan
sekali lagi saya mau benar dulu aja. Iya kan meminimize yang hal-hal seperti itu. Walaupun teorinya bisa aja. Nanti ini kita edit pelan-pelan supaya lebih putih. Enggak ada. Ya ini begitu matahari sudah mulai keluar, baru saya pakai filter infrared. Nah efeknya ke pohon tersebut sendiri juga akan kontras putihnya juga akan kuat sekali. Terutama daunnya. Terutama daunnya. Ya daun dan ya terutama daunnya betul. Kalau mono terutama daunnya putih, dia ada yang bisa melawan dia tadi. Jadi juga. Oke nggak? Iya benar. Ya kemudian ini juga saya ambil foto di Lombok. Ya ini kalau Black and White nyari apa minimalis ya kan ada potong satu udah kayak kita udah kayak melihat cewek cantik gitu. Karyanya banyak yang minimalis. Iya banyak yang minimalis kalau Black and White ya lebih apa lebih powerful. Ya. Ini awalnya dramatis sekali. Ya ini kebetulan sebenarnya juga agak mendung tapi masih ada cahaya matahari ya. Ini juga saya nggak edit sih udah. Ya memang bergelubung begitu kali ya awalnya ya. Tapi nggak jalan ya awalnya. Awalnya nggak jalan karena kan memang mendungnya numpuk. Tapi awalnya ya malah jadi tekstur yang bagus. Justru cuaca mendung itu baru bisa cepat awan. Iya. Kalau itu Iya. Pelan aja paling penting. Iya. yang dramatis itu awan. Ya sambil ada bakunya juga ya saya. Semua kok banyak sih. Berikan ucap survei. Saya keinginan kalau bisa. Ya, itu termasuk dari printing. Cabu ya. Ya foto ini menjadi first winner di salah satu event Fuji Fanboys di tempat tahun 2022 kalau salah. Kalau sekarang harus gitu, karena udah digital fotografi kita harus gitu. Karena kalau sekarang kan kita foto itu kan dalam bentuk file RAW. File RAW file itu bukan JPEG. Walaupun kita foto sekarang bisa terproduksi dan dari kamera itu bisa mengeluarkan JPEG dan RAW file. Ya, RAW file ini kan datanya kaya sekali, lebih kaya daripada JPEG. Jadi data-data warna dan sebagainya itu kan kaya. Nah itu RAW file tersebut kalau kita baca di komputer dengan menggunakan Lightroom atau Photoshop, seluruh brightness, contrast, whiteness itu ada di nol semua. Kita menentukan sendiri. JPEG yang kita lihat di live view itu adalah JPEG-nya, file JPEG-nya. Nah, waktu kita ambil RAW-nya itu bentuknya tentunya nggak sebagus ini karena semuanya di titik nol. Kita yang ngatur sendiri. Boleh kalau dalam konteks itu diedit. Boleh. Dalam fotografi kita memang ada aturannya bahwa yang kita namanya kan post processing. Atau setiap konteks ada peraturan yang sendiri-sendiri. Setiap kontes ada peraturan sendiri-sendiri. Kalau kontes malah peraturannya yang lebih, kalau yang namanya editing atau post processing itu udah menjadi biasa karena otomatis. Sekarang fotografi semua harus diedit. Ya. Sekarang zaman sekarang kamu punya kamera bagus, canggih, ya, kamu nggak bisa ngedit. Foto kamu bisa kalah bagus sama orang yang foto punya kamera speknya lebih rendah tapi dia ngeditnya jago. Nah itu fakta sekarang seperti itu udah. Ya bisa aja sih kita foto yang editin orang lain misalnya, bisa saja. Cuma kan jadinya kan kurang ini ya, kurang abdol. Karena mengedit ini udah bagian dari fotografi sekarang. Kalau di Android itu untuk mengeditnya alat editnya perlu kalibrasi nggak?
kalau memang kalau mau di print, kalau kita mau print baru pakai layar monitor kalibrasi. Tapi kalau untuk hanya hobi, ya kan, pakai komputer Windows saja juga bisa sebenarnya. Yang paling lebih pas sebenarnya Apple itu lebih mendekati. Walaupun kalau dibilang belum 100%, belum full kalibrasi. Tapi kalau kalibrasi lagi, ada lagi namanya ISO, itu mahal sekali. Monitornya mahal sekali, bisa 50 juta kali itu. Nah itu kalau mau di print, baru kita melihatnya pakai printer ISO tersebut, supaya nggak lari. Jadi memang kalau merah ya keluarnya merah di print. Berarti misalnya fotonya itu mestinya kalau kontras lebih bagus yang sesuai aslinya atau yang aslinya misalnya warnanya nggak sempurna terus kita edit supaya warna lebih sempurna. Boleh saja. Kalau sekarang kan editing ini kan sebenarnya udah setiap orang bebas, silakan berkreasi. Tinggal nanti yang menentukan ya kalau kita kontes yang menentukan jurinya, dan juga kalau kita taruh di Instagram, karena kan sekarang kan media yang untuk men-sharekan karya kita kan yang paling populer sekarang ini Instagram untuk fotografi, ya kan. Nanti biarkan netizen, publik, penggemar fotografi yang menilai apakah foto kita bisa diterima atau tidak. Warna yang sesuai aslinya sudah itu terbuat jadi bagus gitu. Iya. Kaki ya rasanya. Iya. Ya kalau bicara itu ya itu sebenarnya gini, kalau foto color misalnya ya, nah ini akan diedit sesuai pada saat kamu melihatnya waktu foto ini bagaimana. Kamu kan punya JPEG-nya kan tetap punya. Ya. JPEG kamu patokannya nanti harus di situ. Caranya Di JPEG saja untuk yang kalau kita foto sunset, backlight sudah pasti backlight, ya kan. cara Untuk area yang foregroundnya pasti kamu gelap. kayak cung ya. Kalau kamu foto pakai HP itu udah diselesaikan sama aplikasi HP. Tapi dalam fotografi kamera itu nanti ngejasnya kita sendiri melalui proses editing tersebut. Kalau HP, kalau ada orang nanya kenapa di HP bisa langsung, ya ini ada aplikasinya. Ya kan semuanya diselesaikan oleh aplikasi. Tapi kalau kita fotografi kamera, ya memang harus ada proses editing tersebut untuk mengangkat shadow-nya yang gelap tersebut. Ada fitur HP juga, ada fitur black and white juga. Ada fitur black and white di HP. Monokrom biasanya namanya. Ada. Bisa. Kenapa? Bukan AI, tapi ada untuk yang mode black and white-nya ada biasanya. Ya, tapi kalau kembali lagi, kalau digital fotografi memang kita post processing itu sudah menjadi bagian dari fotografi. Post processing merupakan bagian dari fotografi. Iya, betul. Motret, post processing, Iya, printing. printing, betul. Tiga itu. Baru komplit, tapi editing bisa cuma basementnya, kontrasnya biasa saja. Tapi mungkin pertanyaan tadi itu termasuk manipulasi mungkin. Oh, kalau manipulasi ini kan sudah bicara misalnya kalau manipulasi berarti apa ya? Nggak ada batunya, saya bikin ada batunya, iya kan? Atau memang ya kalau misalnya ada sampah apa itu masih oke sih biasanya ya. Tapi tergantung foto. Kalau ada fotografi kontes yang jurnalis banget kan biasanya udah nggak boleh. Ya, termasuk travel Nggak boleh juga kan. Kalau memang harus apa adanya. ya, manipulasi Nggak boleh ya. Jadi ya lihat kontesnya juga sih kalau
Kalau bicara kontes ya tergantung rule dari setiap Iya. kontesnya. Ya, Setiap kontes masih lain, beda-beda. salon pun juga tergantung kategori apa. Betul, tergantung kategori apa ya. Kayak yang warna kan boleh, Boleh, karena karena blending boleh. itu termasuk kategori open color. Iya, open color. Ya, kalau open color boleh, mau diapain boleh, mau dimanipulasi, mau diapain boleh. Ya ini apa suka atau tidak yang udah era digital fotografi itu mau nggak mau kita harus bisa edit untuk menikmati fotografi itu. Gampang sebenarnya belajar aja gampang. Enggak. Sebenarnya ya YouTube udah banyak. Kita bisa sambil belajar ya kan. Dari zaman dulu, kalau film itu ya sama aja di kamar gelap. Iya, di kamar gelap, ya kan? Sekarang komputer kamar terang gitu ya. Betul. Di sana aja. Kalau dulu mau bikin kamar gelap, bahkan sekarang pun juga kita mikir kan. Sekarang sudah ada nih seluruh yang namanya editing di kamar gelap zaman dulu itu sudah dikonvert dengan yang namanya Photoshop. Selesai, kelar. Jadi kalau Om Haryoto Devkom ya yang saat ini di Indonesia cukup senior dan juga jago sampai dengan mendalami sampai foto cetak darkroom ya. Ini bilang seperti itu. Dia belajar 20-an tahun hilang dalam sehari dengan yang namanya Photoshop. Iya kelar dalam sehari itu dalam Photoshop dan setiap orang malah bisa mempelajari. Kalau darkroom Memang Photoshop dibuat untuk fotografer. emang fotografi, Photoshop itu membuat untuk fotografi, Lightroom untuk fotografi, ada lagi Capture One juga untuk fotografi. Saya aja habis ini mau belajar Capture One karena ternyata itu raw file-nya untuk medium format engine-nya lebih bagus daripada Photoshop, lebih kuat lagi warnanya, lebih kontras. Ya, seperti itu. Kalau dengan malah ya sejujurnya black and white itu editingnya lebih susah daripada color. Padahal cuma 2 warna. Tapi untuk bisa mengeluarkan mood seperti ini lebih susah daripada color. Makanya orang-orang juga jangan kebanyakan susah sekali gara-gara susah mendapatkan mood atau karakter black and white itu. Yang sulit itu mengeluarkan gradasinya. Untuk mendapatkan gradasi yang halus, ya kan, mulus, nggak sampai terputus, ya kan. Itu yang sulit. Nah ini menjadi best arsitektur di waktu jadi tuan rumah PSS. Oh ya? Iya, waktu itu menjadi best arsitektur di Salon Foto tahun 2021. Ya memang ini proses edit, shadow-nya saya turunkan, tapi ya bukan termasuk manipulasi. Karena saya melihat foto ini di Melbourne ini kan gedung apa namanya Eureka itu kan, kalau saya udah pikir sebelum foto pun saya udah ini sebentar lagi kalau udah ngambil tak foto ini kayak piano, ya kan. Kalau tinggal pada proses editnya shadow-nya aja saya turunin. Ya kan, kontrasnya saya naikin, kontras putihnya sudah kayak piano, nggak susah sebenarnya ngeditnya. Kalau dulu susah. Kayak Auto film. Nggak bisa. Lain. Itu butuh. Ya, bantah harus jadi. Kira-kira itu kontrasnya jadi ini. Ya, selanjutnya ini juga di Salon Foto saya dapat penonton Indonesia 2023 dicetak monokrom. Ini ya seperti saya tadi sebut di awal kan arsitektur juga menarik ya untuk di foto black and white. Ini fotonya di Copenhagen dalam perjalanan saya mau ke Iceland, saya mampir dulu ke Copenhagen. Memang ngincer gedung ini. Jadi kita kalau pergi-pergi kan sudah tahu nih ada apa ya udah saya memang ngincer gedung ini. Yang sering dulu menjadi juara di foto ini udah difoto oleh fotografer dunia yang dan sering dapat juara. Jadi gedungnya cukup futuristik ya. Ambil fotonya ini kamera kita benar-benar harus ke atas gitu ya, harus look up, tegak lurus ke atas. Yang membuat cantik itu ya
slow speed itu bisa membuat foto black and white itu menjadi lebih dramatis dan powerful. Makanya kalau saya ditanya kenapa kamu pakai filter, ya ini karena itu kan bisa menjadi lebih cantik, lebih dramatis. Gitu. Nah, ini karena anginnya kencang banget 10 detik aja sudah nariknya seperti itu. Saya bikin 30 detik malah hilang. Kecepatan lagi. Jadi ada orang yang nanya, kenapa kalau foto kamu selalu 2 menit gitu, ya kan? Ya kalau awannya, kan kita lihat awannya cuma jalannya sekecil, daripada saya foto 30 detik kurang. Kan saya sudah tahu bakal bagaimana. Sekalian aja saya 22 menit, udah pasti bagus kok kayak bilang gitu, ya kan? Nah, giliran yang anginnya kencang ya udah 10 menit lah, hilang, lama hilang. Ya ini kan menggambarkan curve line ini. Nah, arsitektur lagi di Hong Kong, Situ Center, gedung teater yang Hong Kong. Saya punya ini. Punya dia ya. Hong Kong ini di teater. Gedung teater tradisionalnya ini ya, Hong Kong. Nah, ini namanya curve linear itu, curve linear. Memang gedung ini juga indah ya, Indah. unik dan indah. Jadi dinding luarnya dari aluminium seperti ini semua. Dinamakan curve linear. Jadi berbentuk seperti gelombang kalau kita lihat. Nah ini kalau jalan-jalan kan kita sambil ini ya, sambil kita juga melihat Google. Oke, apa sih bentuk gedungnya gitu ya kan? Gak apa-apa. Lihat aja foto orang yang udah pernah foto kan supaya kita cepat. Kecuali kita punya banyak waktu ya. Cuman kan kita mau cepat, kita cari aja orang yang udah pernah foto kayak apa sih. Biasanya ya udah seperti ini. Ini aja kita untuk mencarinya juga coba-coba. Kedekatan nggak dapat ininya. Ininya juga nggak dapat kalau kedekatan, iya kan? Angle-nya nggak pas. Angle-nya nggak pas. Nggak dapat itu. Iya nggak dapat dibentuk seperti ini. Jadi ya kita mesti ya perlu ini juga waktu, iya kan? Nah ini foto bawah kiri. Bawah kiri juga menjadi incaran seluruh fotografer dunia di Sumba. Ya, dan sentri bawah kiri sampai Om Han komen gini. Ini Om Justinus ini foto ini sebenarnya ini foto sejuta umat. Ya, sejuta umat. Tapi nggak ada yang foto kayak begini. Seluruh fotografer dunia foto ini, tapi nggak ada yang foto seperti ini. Kalau saya deketin, saya ambil. Ini kan seperti seorang ibu yang lagi melindungi anak-anaknya ya. Saya berikan nama Pak Michael Kelvin. Dan ini ya saya senang sekali dengan foto ini ya, karena saya bisa menang ada di 5 kontes dunia dan juga di salon foto kemarin dapat bronze ya. Di Tokyo Photo Award saya dapat gold winner 2023, di International Photography Award saya dapat juara 1, di cetak monokrom salon foto kemarin dapat bronze juara 3. Kemudian nah ini juga bergensi sekali di international landscape ini, boleh dibilang seluruh landscaper dunia pengen menjadi juara di situ. Dan saya juga akui fotonya susah, yang juara bagus-bagus. Sampai saya bilang, wah kalau mau jadi juara ini saya mesti berhenti kerja. Mesti cari spot yang ini yang nggak tahu susah di mana. Tapi dengan foto ini ternyata bisa menjadi, walaupun nomor 2, nomor 1 orang Jepang ya nggak apa-apa lah. Karena orang Indonesia juga cuma 1 yang menang. Ya terakhir di Fuji Fanboys lagi saya dapat, waktu itu saya dapat pernah juara 1, kemudian ini dapat juara 3 foto ini. Ya udah lumayan lah. Tapi ya foto ini menjadi foto yang fenomenal buat saya sih, bisa dapat di beberapa ini jadi winner. Karena pohon ini orang luar negeri mau datang ke Sumba itu Ada foto ini, pohon ini ada. ada foto. Saya nanti bulan-bulan depan ada tamu dari China Mau foto ini keren sekali. Saya juga waktu foto ini sama saya datang bersama
12 fotografer Korea juga. Dia hanya moto itu. Dia motonya sampai 3 kali balik lagi. Masih ada lagi satu fotografer BW Korea yang fotografer top BW nomor 1. Ini rencananya mau datang juga nanti bulan Mei. Kalau ini juga kembali lagi cantik karena ada awannya bergerak. Ya, makanya. Dan geraknya itu searah dengan Dengan daunnya ya. ya. Tanpa awan itu Jadi beda lagi. Iya benar. Atau hoki-hokian juga yang model yang para saintis. ya, tapi juga kejelian lah yang Kawah ijen. Oh itu juga bagus. Itu juga cukup ikonik juga kan. Ya, karena begini kemarin dia meninggal itu kan orang tulis sumpah kan oh iya. itu saya mau moto juga. Saya pernah ke Ijen cuma ketutup awan, ya udah berarti mesti balik lagi. Tapi sayangnya Ijen ini kayak Bromo ramai sekali. Sekarang ramai sekali. Ya, ramai sekali jadi ya saya nanti nunggu deh. Nah ini ISO 50. Ya ini beberapa achievement saya di fotografi. Ya.